Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novendi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai CVP Analysis, sebuah alat perencanaan manajerial. Sebelumnya kita pahami dulu apa panjangan dari CVP. Ini bahasa Inggris ya. Terdiri dari 3 kata yaitu cost, volume, profit. Atau dalam bahasa Indonesianya BVL, biaya, volume, dan laba. Jadi kita akan membahas mengenai hubungan antara ketiga komponen ini ya. Dan pastinya saling berkaitan gitu kan. Untuk memperoleh suatu profit atau laba kita butuh biaya dan juga berapa volume yang akan diproduksi. Untuk pokok bahasan ada 4 ya. Yang pertama, tujuan dari analisis BVL tadi atau CVP analysis. Kemudian yang kedua, kita menghitung break even point atau titik impas. Yang ketiga nanti akan saya berikan contoh soal, dan yang keempat nanti kamu berlatih sendiri ya mengerjakan soal yang sudah saya siapkan. Sebelumnya kita ke definisi dulu ya. Jadi biaya, volume, dan laba itu merupakan 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi. Kita tahu laporan laba rugi itu ada 2 akun yang harus ada, yaitu pendapatan dan beban ya, atau sering disebut akun nominal. Kalau kemarin harta, utang, modal itu adalah akun real, itu yang ada di pos neraca. Kalau ini pos laba rugi itu ada 2, pendapatan dan beban atau biaya, sering disebut dengan akun nominal. Nah, tujuannya kenapa harus dianalisis? Karena ini akan digunakan oleh manajer untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. Kita langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang titik impas atau bahasa kerennya break even point. Bahasa lainnya lagi adalah titik balik modal. Ya, jadi kalian jual berapapun barang untuk mendapatkan pendapatan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan gitu ya. Jadi intinya itu pada saat pendapatan atau dalam hal ini ya penjualan berarti ya, itu sama dengan biaya atau beban yang dikeluarkan. Nah, sebelum kita ke rumus ya, kita bahas dulu kembali ini biaya-biaya produksi ya, atau biaya operasi yang paling pokok yang sudah saya berikan sebelumnya, yaitu biaya tetap. Ini yang sifatnya konstan ya, sama pada rentang waktu tertentu. Contohnya adalah biaya sewa. Jadi kurvanya itu ini lurus ya, mengikuti sumbu ini X ya. Berapapun jumlah produksi, maka biaya tidak terpengaruh ini. Jadi sama mengikuti berbanding lurus. Kemudian biaya variabel. Nah, ini pengertiannya ya, biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan pemicu biaya. Pemicu biaya kita tahu adalah jumlah produksi. Kalau kita gambarkan dalam kurva ini, jadi naik kiri ke atas, kiri bawah ke kanan atas, ini ya, mengikuti jumlah produksi. Kemudian untuk rumus break even point ya, rumusnya adalah ini ya,
Q itu quantity ya. FC itu fixed cost ya, biaya tetap, dibagi P itu price atau harga, dikurangi variable cost. Nah, ini PEP itu ketentuannya adalah labanya ya 0. Dengan kata lain, tidak laba, tidak rugi. Contoh real ya, ini dalam kehidupan nyata. Misalkan ada seorang mahasiswi bernama Ayu. Nah, ini harusnya pakai apa namanya, sambatan, bukan sambatan ya. Jangan langsung Ayu gitu ya. Ya kalau misalkan mahasiswi ya berarti Nona gitu ya. Nona Ayu merupakan seorang mahasiswi yang kuliah sambil ini bikin usaha sampingan membuka coffee shop sederhana ya, kedai kopi. Dengan menyewa ruko di dekat kampus, harganya atau sewanya 1 juta per bulan, dan dia menggaji 1 orang karyawan 1 juta juga per bulan. Kemudian HPP ya, ini sebenarnya ada perhitungannya ya. Nanti kita bahas setelah UTS. Kenapa kok ditemukan angka ini? Itu ada perhitungannya. Itu 20.000 untuk membuat 1 gelas kopi. Kemudian dia jual harganya 40.000. Pertanyaannya, berapa kopi yang harus dia jual untuk bisa balik modal bulan ini? Maka perhitungannya ini. Fixed cost-nya tadi ada 2 juta ya, di untuk sewa dan gaji. Kemudian variable cost-nya itu 20.000 per gelas. Harga jualnya 40.000. Jadi rumusnya tadi kita masukkan biaya tetap atau fixed cost 2 juta bagi ini ya, harga jualnya dikurangi biaya variabel ya. Jadi 2 juta bagi 20.000, hasilnya adalah 100 gelas kopi. Maka agar balik modal dalam 1 bulan, Ayu harus menjual 100 cangkir ya, harusnya bukan gelas ya, 100 cangkir kopi. Kalau lebih dari itu berarti laba, kalau kurang dari itu ya berarti rugi. Maka harus 100 biar impas. Nah, dalam akuntansi manajemen, harga jual dikurangi biaya variabel, ya ini yang denominator, bahasa kamu apa ini ya yang di bawah, penyebut. Nah, penyebut ini namanya contribution margin ya, margin kontribusi. Kalau yang di atas nominator ya, numerator, bahasa kamu pembilang. Nah, ini biaya tetap. Nah, denominatornya adalah contribution margin ya, atau harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, untuk menghitung laba rugi ini kita berpi, itu rumusnya adalah Q1. Q1 itu berapa volume penjualan yang ingin dicapai, kemudian dikurangi Q0. Q0 itu tadi break even point-nya, titik impasnya, dikali contribution margin-nya. Ya, contribution margin ini harga jual kurangi biaya variabel. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya ini ada diketahui 3 harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Pertanyaannya 3 juga, berapa titik impas, berapa volume yang diproduksi jika mengharapkan laba 4.500.000. Kemudian yang ketiga, berapa laba jika volumenya yang direalisasikan itu 2.500. Kita hitung aja. Yang pertama titik impas, rumusnya tadi biaya tetap dibagi contribution margin ya. Contribution margin itu nama lain dari harga dikurangi variable cost. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Fixed cost-nya tadi 1.500.000, harganya 3.000, kemudian biaya variabelnya 1.500, hasilnya 1.500 bagi 1.500, 1.000. Jadi titik impasnya adalah pada penjualan 1.000 unit. Kemudian pertanyaan kedua, berapa yang harus dijual apabila perusahaan menginginkan laba 4.500.000? Rumusnya ini ya. Jumlah penjualannya yang ditargetkan. Kemudian ini target laba ya, apa tadi atas numerator?
pembilang ya. Pembilangnya itu laba yang ditargetkan ditambah biaya tetap dibagi contribution margin. Kita masukkan aja ya. Kita menginginkan laba 4.500.000 ditambah biaya tetapnya 1.500.000, hasilnya 6 juta. Contribution margin tadi ya, harga ini 3.000 kurangi biaya variabel 1.500, jadi 6 juta bagi 1.500 hasilnya 4.000. Nah, kesimpulannya apabila ingin mendapatkan laba 4.500.000 maka perusahaan harus menjual produknya sebesar 4.000 unit. Itu. Yang ketiga, pertanyaannya tadi apa? Lupa. Oh, ini. Berapa laba yang diperoleh jika volume yang dapat direalisasikan itu 2.500. Berarti ini pasti laba ya. Karena titik impasnya tadi kan 1.000. Nah, ini berhasil menjual 2.500. Berarti kan laba. Pertanyaannya berapa labanya? Kita masukkan. Tadi kita simbolkan dengan pi ya. Q1 ya itu quantity yang dapat direalisasikan ini 2.500. Q0 nya itu BEP nya titik impasnya 1.000 kali contribution marginnya. Apa rumusnya tadi? Harga dikurangi biaya variabel. Jadi ini 2.500 kurangi 1.000, 1.500 hasilnya. Kemudian 3.000 kurangi 1.500 juga 1.500. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 2.250.000. Jadi pada kenyataannya karena yang dihasilkan adalah 2.500, padahal kan tadi targetnya adalah berapa? 4.000 unit ya, tapi ternyata hanya direalisasikannya 2.500. Bukan direalisasikan ya, terrealisasi. Nah, beda ya artinya. Maka laba yang diperoleh jadi kalau targetnya tadi 4.500.000 tapi kenyataannya itu hanya 2.250.000 karena produksinya ini hanya 2.500, tidak sampai 4.000. Itu sesuai target. Tapi nggak apa-apa, ini sudah melewati titik impas ya yang 1.000 unit. Maka bisa dikatakan perusahaan memperoleh laba sebesar 2.250.000. Kemudian untuk yang berikutnya ini ada latihan soal yang harus kamu jawab di Google Form ya, di link Google Form. Nanti langsung diketik saja di kolom Google Form-nya ya, jadi tidak usah di file lain, maksudnya di Word atau di PowerPoint, di Excel atau ditulis di buku ya nggak usah ya. Jadi nggak usah di foto ya, kalau di buku nanti diupload, tapi kamu cukup menuliskannya saja langsung di link Google Form yang sudah saya sediakan. Nah, sebelum saya akhiri ini ya, saya simpulkan dulu ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan dalam CVP analisis ini, analisis itu ya bahasa Inggris ya biar keren ya. Yang pertama adalah harga jualnya. Harga jualnya ini ada rumusnya ya dalam penentuan harga jual. Kita bahas nanti setelah UTS saja karena agak rumit, nggak mungkin melalui daring. Kemudian biaya variabel sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, biaya tetap juga sudah kita bahas. Nah, ini ada istilah lain yaitu kontribusi margin, yaitu ini harga jual dikurangi biaya variabel. BEP ya, titik impasnya itu perusahaan tidak laba tidak rugi. Itu di unit keberapa itu harus dihitung dulu yang pertama. Yang kedua, perusahaan harus menetapkan target profit. Laba yang diharapkan itu berapa? Misalkan 5 juta, maka volume yang diproduksi juga berapa? Nah, ini yang harus kamu hitung. Nah, setelah itu kita baru lihat realisasinya itu berapa sih, ternyata sekian. Nah, kalau sekian berarti laba atau rugi. Nah, itu juga kamu harus hitung juga. Jadi itu kesimpulannya, ini sangat penting sekali dalam sebuah perencanaan perusahaan dan juga untuk evaluasi dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Kurang lebihnya minta maaf. Cukup
Cukup sekian, saya